Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku mau menceritakan ulang sebuah cerita dengan judul Kawan Pohon. Sebelumnya perlu diketahui ya, judul asli Kawan Pohon dipublikasikan oleh Pratham Books, pengarang Sekumar Varma, diterjemahkan oleh Ahmad Hasni, diceritakan ulang oleh Muhammad Rizky Setiawan. Oke, lanjut. Amoma Mini mempunyai 3 pohon buah besar yang ditanam dalam pekarangan atau taman rumahnya. Oh ya kawan, Amoma artinya adalah nenek yang dalam bahasa Malayalam, yakni bahasa resmi India bagian selatan ya. Jadi begini, pohon-pohon buah itu sangat disayangi oleh Amoma. Beliau merawat, menyirami, serta memupuknya sehingga tumbuh dengan suburnya. Dan kini pohon-pohon itu telah berbuah. Oh ya, tahukah kamu buah apa saja itu? Yuk, ketiga pohon buah itu adalah pohon mangga, pohon asam Jawa, dan pohon buah jambu. Setelah sekian lama nenek Mini merawat, kini giliran pohon-pohon itu telah dewasa dan berbuah lebat. Pohon mangga berbuah sangatlah lebat. Buahnya ketika sudah tua dan masak berwarna kuning lembut, mempunyai rasa yang manis, segar, juga harum. Banyak orang yang suka buah mangga. Pohon asam Jawa pun demikian juga telah tumbuh besar dengan buah yang sangatlah lebat. Namun tak banyak orang yang menyukainya karena ia sangatlah masam rasanya. Lalu pohon ketiga Amoma Mini adalah pohon jambu. Kalau pohon jambu ini sangatlah beda dengan kedua buah di atas ya kawan. Soal rasa terkadang manis dan terkadang tidak manis. Boleh dibilang manis, tidak masam pun tidak. Kulitnya hijau, kadang keras, kadang lunak, jadi sukar ditebak. Lanjut. Namun Amoma sangat sayang dengan ketiga pohon buahnya itu, karena dari ketiganya mempunyai manfaat masing-masing. Karena itulah Amoma merawat dan menyayanginya. Amoma Mini pun bilang jika ia sayang dengan pohon buah Amoma. Pada keesokan harinya, teman Mini yang bernama Rakes datang untuk bermain. Saat itu Mini mendorong Rakes ke arah neneknya sambil berkata, "Amoma, perkenalkan pohonku," kata Mini. Amoma menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kawanmu pohon?" tanya Amoma. "Apakah ia kawan pohon yang berbuah juga?" tanya lagi Amoma. Lalu Mini menjelaskan, Rakes terkadang bersikap lembut dan manis kepadaku dan yang lainnya. Aku ibaratkan sebuah mangga masak, berdaging lembut dan manis rasanya. Siapapun aku akan suka
kepadanya. Kemudian Amoma memotong perkataan Mini. Lalu, apa kemiripan dengan asam Jawa? Tanya Amoma. Lalu Mini menjawabnya, Rakes tidak suka terhadap siapapun. Anak yang suka mengusik kami sebagai temannya ketika anak itu berbuat jahat atau curang kepada kami. Bahkan bersikap kecut kepada kami ketika kami berselisih paham. Lalu Mini menjelaskan, Rakes biasanya menyebalkan dan bersikap aneh serta bermuka kecut, bak buah asam Jawa. Kemudian Amoma memotong perkataan Mini. Lalu apa kemiripan dengan asam Jawa? Tanya Amoma. Lalu Mini menjawabnya, Rakes tidak suka terhadap siapapun. Anak yang suka mengusik kami sebagai temannya ketika anak itu berbuat jahat atau curang kepada kami. Kemudian Amoma memotong perkataan Mini. Lalu apa kemiripan dengan asam Jawa? Tanya Amoma. Lalu Mini menjelaskan, Rakes biasanya menyebalkan dan bersikap aneh serta bermuka kecut, bak buah asam Jawa. Ketika kami sedang berselisih paham. Dan Amoma kembali memotong penjelasan Mini. Apa dia juga seperti jambu? Tanya Amoma. Kata Mini, oh tentulah ia seperti buah jambu. Kadang-kadang Rakes suka ditebak apakah ia sedang bersikap manis atau kecut kepada kami. Karena Rakes sangat baik dan bersikap manis terhadap anak yang usianya lebih muda. Di lain waktu, Rakes juga suka marah dan kecut terhadap anak yang lebih besar. Ketika kami diusik saat bermain. Kemudian Amoma memeluk erat Rakes dan berkata, Rakes, engkau ibarat pohon dan buah-buahan yang aroma Kemudian Amoma memeluk erat Rakes dan berkata, Rakes, engkau ibarat pohon dan buah-buahan yang Amoma tanam. Engkau memiliki sikap yang mewakili buah mangga, asam Jawa, juga jambu. Apakah kamu mau menjadi teman Amoma juga? Tanya Amoma. Rakes menjawab, tentu, Amoma, aku mau. Mini yang melihatnya ikut senang dan melompat dan bilang, seru sekali kalau punya kawan yang seperti pohon. Juga kalau punya pohon yang bisa menjadi seperti kawan-kawan, sahut Amoma. Nah, demikian kawan-kawan cerita kawan pohon. Kalau kamu kira-kira seperti pohon, jawab di komentar ya. Nah, demikian kawan-kawan cerita kawan pohon. Kalau kamu kira-kira seperti pohon buah apa? Jawab di kolom komentar bawah ya kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.